Halo semua, balik lagi di channel Farafini. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa ya buat klik like, comment, subscribe, and share juga ke teman-teman kalian. Thank you. Oke, jadi di video kali ini aku bakal buat Q&A part 2. Makasih banyak buat yang udah tanya-tanya ke aku baik di DM, komen YouTube, sama di WhatsApp grup yang kita buat itu. Tapi kadang sebel banget sih kalau misalkan ada nih yang nanya, tapi itu padahal jawabannya udah ada di video. Please banget nonton video aku dulu sebelum kalian tanya. Tapi kalau misalkan emang di video aku nggak ada jawabannya baru kalian tanya, jadi kan aku nggak harus ngejelasin berkali-kali gitu. Nah, kenapa juga itu alasannya aku bikin grup WhatsApp. Jadi kalau misalkan kalian tanya dan aku lagi nggak bisa jawab, ada teman-teman yang lain yang bisa jawab gitu ya guys. Maka dari itu aku saranin kalian masuk grup WhatsApp Pemaba yang aku bikin, supaya kalau misalkan aku lagi nggak bisa jawab, aku lagi nggak megang HP, dan kalian butuh jawaban cepat, kalian bisa langsung tanya di grup tersebut gitu. Dan aku pengen minta maaf banget kalau misalkan ada beberapa video yang gak bisa aku bikin. Contohnya kayak kalian banyak banget yang minta aku bikin video tentang pembahasan soal. Maaf banget, aku udah lupa semua materinya karena udah 4 tahun yang lalu. Dan aku selama kuliah tata busana tuh gak pernah belajar matematika, gak pernah belajar kayak soal-soal TPA gitu. Makanya tuh kayak bener-bener udah lupa gitu loh guys. Tapi kalau misalkan kayak matematika dasar kayak matriks, aljabar itu masih ngerti. Oke, sekarang kita mulai aja ya guys video Q&A part 2. Oke, sekarang kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama ini banyak banget yang nanyain terus ke aku. Kayak hampir setiap hari aku dapat pertanyaan ini, padahal udah aku jelasin di video sebelumnya, di Q&A sebelumnya. Surat pernyataan keaslian rapot itu dari mana? Dan itu jawabannya dari websitenya. Please banget dengerin aku ya guys, dengerin baik-baik, simak baik-baik. Surat pernyataan keaslian rapot itu kalian download langsung di webnya. Nanti aku taruh di sini. Di situ ada tulisan biru, surat pernyataan keaslian rapot, format keaslian rapot. Kalian download di situ. Abis itu kalian edit karena kan namanya belum keisi. Nah, di nama yang pertama itu adalah nama orang tua kalian. Selanjutnya di nama yang kedua itu adalah nama kalian. Dan yang tanda tangan di materai itu adalah tanda tangan orang tua kalian gitu ya guys. Jadi jangan sampai salah ngisi. Banyak banget kadang yang salah ngisi tuh tanda tangannya jadi tanda tangan kalian karena kalian gak baca semua keseluruhan suratnya. Tapi kalau misalkan kalian baca semua keseluruhan suratnya, kalian pasti harusnya paham itu tanda tangan siapa, nama orang tua kalian harusnya yang di atas atau yang di bawahnya gitu sih, harusnya kalian paham ya guys. Nah, stepnya gimana sih? Stepnya kalian download itu, abis kalian download kalian bisa langsung print. Setelah kalian print, kalian bisa langsung isi nama kalian dan ditempelin materai, habis itu ditanda tangan. Setelah kalian tanda tangan, kalian scan. Scannya bebas pakai scanan printer atau scanan dari HP. Terserah kalian. Kalau misalkan kalian gak punya printer yang buat scan, kalian bisa pakai aplikasi di HP yang scanner gitu. Terus habis itu kalian ubah filenya jadi file PDF. Habis itu kalian upload lagi di webnya gitu ya guys tahapannya. Jadi jangan tanya lagi, Kak, surat pernyataan keaslian rapotnya itu minta di sekolah ya? Kak, gimana sih format surat pernyataan keaslian rapotnya? Itu tuh semua udah ada di webnya, jadi kalian tinggal download aja gitu ya guys. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini, esainya itu apa aja sih, Kak? Nah, buat kalian yang belum tahu, kalau misalkan nanti ujiannya tuh bakal ada esai. Tapi esainya tuh bukan soal matematika, bukan soal bahasa Indonesia, bukan soal bahasa Inggris, tapi melainkan tentang kepribadian kalian. Kalian nanti bakal ditanya kenapa kalian mau masuk UNJ, kenapa kalian mau ngambil jurusan itu, gitu ya guys. Jadi kalau misalkan ada yang nanya nih, ada yang nanya sih emang, itu jawaban esainya kita harus siapin dari sekarang atau nanti aja ya Kak, pas saat ujiannya. Nah, jawaban aku sih, menurut aku kalau misalkan kalian udah tahu gambaran pertanyaannya bakal kayak gitu, kalian siapin aja jawaban terbaik kalian dari sekarang. Karena kan pasti nggak mungkin pertanyaan tentang matematika, jadi pertanyaannya tuh tentang kepribadian kalian gitu.
kenapa kalian mau masuk UNJ, kenapa kalian pilih jurusan itu. Jadi kalau misalkan kalian udah ada bayangan jawaban dari sekarang, gak apa-apa, siapin aja. Dan ada yang bilang juga sama aku kalau misalkan katanya tuh pemakaian kata sama tanda bacanya itu diperhatikan. Jadi kalau misalkan kalian mau nyiapin jawaban dari sekarang, siapin juga kata-katanya tuh yang baik dan benar menurut ejaan Indonesia sama tanda bacanya gitu ya guys. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Kalau misalkan kita masuk D3, apa nanti setelah lulus kita bakal bisa lanjut ke S1? Jawabannya adalah bisa, dengan syarat satu jurusan. Kayak contohnya aku tata busana D3 dan aku pengen lanjut tata busana S1, itu bisa banget. Dan jarak buat lulusnya itu 2 tahun, jadi D3 3 tahun. Kalau misalkan kalian lanjut ke S1, kalian bakal nambah 2 tahun lagi. Kalau misalkan ditotalin jadikan totalnya 5 tahun. Sedangkan kalau misalkan kalian langsung ambil S1 itu totalnya 4 tahun. Jadi kalau misalkan kalian emang pengennya S1, kalian langsung aja daftar S1-nya, jadi nggak usah daftar D3 dulu gitu ya guys. Sebenarnya program dari D3 ke S1 tuh nggak setiap tahun ada. Jadi di sini buat kalian yang emang pengen lanjut dari D3 ke S1, kalian harus minta sama kaprodi kalian. Dengan syarat ada beberapa orang yang emang pengen lanjut. Jadi kalau misalkan kalian doang nih yang pengen lanjut, satu orang doang, itu kayaknya nggak bisa. Jadi kalian harus ajak teman kalian beberapa orang gitu yang emang pengen lanjut dari D3 ke S1. Jadi nggak setiap tahun dibuka. Kalau misalkan di tahun aku tuh kemarin 2 tahun sekali, itu dengan syarat ada beberapa orang yang emang pengen lanjut ke S1. Tapi kalau misalkan cuma yang pengen lanjut sedikit, itu nggak dibuka gitu ya guys. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan keempat. Ini banyak banget yang sering ditanyain juga, Kak, apa benar kalau misalkan masuk lewat jalur Penmaba nanti bakal dapat UKT paling besar? Jawabannya adalah tidak. Jadi udah aku bilang ya guys, semua jalur SNM, SBM sama Penmaba itu semuanya pakai UKT atau dilihat dari penghasilan orang tua kalian. Kalau misalkan penghasilan orang tua kalian itu besar, otomatis kalian dapat UKT besar. Tapi kalau misalkan penghasilan orang tua kalian itu kecil, kalian bakal dapat UKT kecil. Jadi nggak usah takut ya guys, nggak usah mikir nanti Penmaba dapat UKT-nya gede banget gitu. Nggak gitu ya guys. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kelima. Kalau sudah lewat batas waktu pembayaran, gimana cara cetak tagihan baru lagi? Jawabannya adalah kalian harus bikin akun baru lagi, pakai email baru lagi. Jadi jangan pakai email yang sebelumnya, karena itu nggak bakalan bisa, karena disitu pasti bakalan udah terdaftar gitu. Dan kalau misalkan emang udah terdaftar, kalian nggak bakal bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Makanya kalian harus bikin akun baru lagi, pakai email baru lagi. Lanjut ke pertanyaan ke-6, kapan batas waktu pengisian biodata dan nilai rapot? Jawabannya adalah sampai nanti pendaftaran ditutup, yaitu tanggal 2 Juli 2021. Jadi kalian gak usah buru-buru isi datanya, please banget dicek baik-baik, gak usah buru-buru, dicek baik-baik semuanya udah bener apa belum, karena takutnya ada beberapa data yang emang gak bisa diedit lagi. Jadi sebelum kalian next ke tahap selanjutnya, dicek lagi, dibaca lagi gitu ya guys. Karena ini gak ada batasan waktu kayak pembayaran. Kalau misalkan pembayaran kan 3 kali 24 jam. Kalau misalkan isi biodata sama isi nilai, itu gak ada batasan waktu gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan ke-7. Ini pertanyaan terakhir, dan ini agak sedikit heboh di grup WhatsApp Penmaba kita, karena waktu itu ada yang nanya apa bener nanti ujiannya nggak bisa pakai iOS atau pakai Apple gitu. Jawabannya adalah aku udah tanya ke staffnya lagi, dan jawabannya adalah bisa, alhamdulillah. Tapi emang disaranin pakai Windows, tapi kalau misalnya emang nggak ada, bisa pakai iOS atau Apple begitu ya guys. Jadi nggak usah pusing-pusing lagi, nggak usah panik, nggak usah beli-beli Windows atau Android, karena bisa pakai iOS atau Apple itu. Oke, mungkin segitu aja video aku kali ini. Please banget request video apapun itu tentang Penmaba ini, atau tentang tata busana, atau tentang Wardah. Dan kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan, kalian bisa tanyain di
grup WhatsApp Maba yang kita buat itu, atau tanya langsung di DM aku, atau bisa langsung tanya di kolom komentar YouTube. Nanti bakal aku jawab semuanya. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye bye.